Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam istimewa. Kembali lagi di acara Pani Radio Midanget. Kali ini masih bersama saya Wita Ratri Dewi, dan tentunya hadir bersama saya saat ini Bapak Pandadepati Kaistimewaan DIY, Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI. Sugeng sonten Bapak. Sonten Mbak Wita. Sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah selalu berusaha sehat. Di tengah-tengah kesibukan beliau saat ini yang juga merangkap sebagai PLT Asisten Sekda bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, yang tentunya padat sekali ya Pak agenda hari ini ya Pak ya. Ya cukup luar biasa. Jadi dari jam ke jam ada isinya. Luar biasa. Ya, Makin semangat ya Pak tentunya ya Pak ya. Iya. Nggak kalah semangat juga Pak sahabat istimewa kita, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui channel kita di Pani Radio Keistimewaan yang akan kita kupas satu persatu tentunya di edisi Midanget kali ini. Ya, mungkin langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama. Dari Riswanda Imawan, apakah dana IS dikhususkan hanya untuk urusan kebudayaan dan tata ruang pariwisata saja? Apakah tidak ada alokasi dana untuk menyelesaikan masalah TPS di Piungan? Monggo Bapak. Ye, matur nuwun. Jadi sahabat istimewa semua yang mendengarkan Pani Radio Midanget pada kesempatan sore ini, berkaitan dengan keistimewaan di Yogyakarta ini ada 5 urusan yang ditangani. Yaitu yang pertama kaitan dengan pengisian tata cara jabatan gubernur wakil gubernur, kemudian juga ada kaitan dengan kelembagaan, kemudian ada kaitan dengan tata ruang, ada kaitan dengan pertanahan, kemudian yang selalu menjadi kembang desa adalah urusan kebudayaan. Jadi ada 5. Jadi ada 5 urusan ini yang menjadi urusan tambahan berkaitan dengan keistimewaan di Yogyakarta. Berkaitan dengan pertanyaan apakah bisa dipergunakan untuk yang lain, sangat memungkinkan kalau memang di dalam batasannya 5 urusan tadi. Nah, urusan kebudayaan ini sangat luas. Salah satunya urusan kebudayaan ini boleh berkaitan dengan bagaimana pola hidup dari masyarakat. Sehingga kalau kemudian pertanyaan untuk sampah boleh enggak, sangat mungkin bisa. Namun karena tadi spesifik menyebut TPST Piungan, agak berbeda. TPST Piungan ini ada kebijakan pemerintah daerah, ada kebijakan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Biarlah itu menjadi bagian proses. Tetapi kita juga berharap ada masukan juga dari sahabat istimewa dan seluruh warga di Yogyakarta, bagaimana kemudian salah satunya dana keistimewaan ini bisa menjadi atau berperan di dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta. Nah, ini kami kemarin coba melihat beberapa kelurahan sudah mencoba membuat TPST 3R, maupun juga ada beberapa kelurahan yang kerjasama dengan swasta lain. Nah, kami berharap ini menjadi permulaan. Tahun ini, tahun 2022 menjadi bagian konsep untuk diskusi. Kami berharap di tahun 2023 nanti ada pembeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun tidak serta-merta berkaitan langsung dengan TPST Piungan. Demikian Mbak Wita. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab penasarannya Mas Riswanda Imawan ya, terkait dengan TPS Piungan ini yang memang belakangan ini lagi trending banget ya Pak ya. Semua para sahabat istimewa juga banyak yang menanyakan terkait ini betul. Gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Monggo. Dari Aldino Deanasa, apakah kelompok diskusi kebudayaan bisa didaftarkan untuk mendapatkan NIK Pak? Jadi ketika kemudian kita bicara NIK atau nomor induk kebudayaan, ini memang ada syarat-syaratnya. Misalnya sanggar, kemudian kelompok budaya, ini bisa mendapatkan itu. Cuman kalau kemudian kelompok diskusi kebudayaan, diskusi apa dulu kan? Kalau itu mengarah pada apa yang kami sebutkan, sangat memungkinkan. Jadi siapapun boleh nanti melihat melalui media online, tentu saja bisa melihat syarat-syarat di masing-masing kabupaten kotanya. Jadi ada beberapa syarat yang muncul di Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kota, Kundo Kabudayaan Sleman, dan lain-lain. Syaratnya hampir semuanya mirip, tetapi memang ada spesifikasi yang kemudian dimunculkan oleh
masing-masing kabupaten kota. Baik, berarti memang dari kelompok-kelompok ini tadi harus greteh ya Pak ya, misalnya mencari tahu informasi-informasi yang ada di masing-masing kabupaten kota gitu Cuman ya. tadi kan belum spesifik, kelompok diskusi. Lah diskusi apa? Itu yang menjadi bagian. Makanya ketika kemudian kita bicara bahwa kelompok itu memang kaitan dengan kebudayaan, saya kira sangat memungkinkan untuk kemudian mendapatkan nomor induk kebudayaan. Baik, berarti masih ada kemungkinan, cuman memang kita harus rajin-rajin cari informasi itu tadi. Gitu. Mungkin yang ketiga, kita lanjut ya lagi Pak ya. Untuk pertanyaan dari Aristri, apakah bisa mengajukan permohonan bantuan dana pentas kesenian, Pak? Mungkin ini juga menjawab pertanyaan kepada seluruh sahabat istimewa yang pernah bertanya juga. Prinsip bahwa masyarakat boleh mendapatkan fasilitasi dari dana keistimewaan, tetapi semuanya melalui OPD. Baik OPD itu berada di provinsi, ada OPD berada di kabupaten, bahkan bisa melalui kelurahan. Sehingga kalau pertanyaan apakah bisa, sangat bisa. Cuman memang syarat-syaratnya harus terpenuhi. Bukan kelompok yang mensewu belum ada NIK-nya misalnya semacam itu. Nah, harapan kami apa yang menjadi regulasi dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini baik itu di DIY, kabupaten kota, harus kita tepati bareng agar ketika kemudian kita menjawab nanti pertanyaan bagaimana tentang kok itu yang dapat, kok ini tidak dapat, kita bisa menjelaskan. Harapan kita seperti itu. Dan tentu saja karena ini kami lebih fokus pada dana keistimewaan atau keistimewaan di Yogyakarta, memang sumber dana yang kemudian menjadi bagian yang diharapkan oleh masyarakat bisa diperoleh adalah sumber dana dari dana keistimewaan. Dan aturannya pun juga ada aturan berkaitan dengan dana keistimewaan. Baik, itu tadi catatannya tetap bisa mengajukan tapi juga harus menyelesaikan regulasi yang ada ya Pak ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan keempat dari Ade Lutfi Hilmi. Min, ada kesempatan magang tidak Min bagi mahasiswa? Jadi mahasiswa pada kesempatan kali sudah banyak ya, yang magang di Paniraja juga banyak, OPD di DIY lain juga banyak. Prinsip bisa, namun kita lihat yang sekarang magang ada berapa. Jangan sampai ketika kemudian kita terima, kita sekedar menerima, karena harapan kita mahasiswa yang magang di Paniradio itu mereka bisa mendapatkan ilmu. Jangan sampai hanya ya mereka datang langsung kundur tanpa ilmu, selesai itu. Harapan kita ada ilmu yang dia peroleh, termasuk ilmu di dalamnya itu bagaimana kita, karena kita lebih pada fokus pada publikasi keistimewaan, bagaimana kemudian dia bisa menjadi setelah dari sini bisa menjadi duta keistimewaan bagi kita tanpa kemudian harus pilihan. Jadi kita tidak kemudian membuat kelompok kategori duta keistimewaan, tidak, tetapi mereka yang sudah di Paniradio, sudah melihat Paniradio, kami berharap nilai positif yang ada di Paniradio yang menjadi bagian yang diceritakan. Kalau nilai negatifnya janganlah, di-skip saja. Baik, berarti tetap ada kesempatan, jangan menyerah, tetap masukkan lamarannya ya Pak ya. Bersurat, silakan bersurat. Dan diketahui oleh, kalau kaitan dengan mahasiswa tentu saja pihak fakultasnya. Baik, ada resmi pengantar dari kampus gitu ya Pak ya. Baik. Nah, 6 inilah yang kemudian dibiayai oleh teman-teman di Kundo Kabudayaan dengan dana keistimewaan.